kali ini kami akan melakukan praktek kucing modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya Hendro Handoko SPD dari SD Negeri 2 Ngatirjo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Temanggung bersama rekan saya Kristiana Prihandari dari SD Batir, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Temanggung, dan bersama rekan saya Anik Septiani dari SD Negeri 1 Kedita, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Temanggung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kris, selamat siang Pak Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, Bu Kris dan Pak Hendro, saya akan menjelaskan proses coaching yang akan kita laksanakan nanti. Di sini saya akan menjadi pengamat atau supervisor yang tugasnya adalah mengamati jalannya coaching serta mencatat hal-hal penting dari pelaksanaan coaching nanti. Saya juga akan mengamati apakah coaching sudah berjalan sesuai dengan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching. Alur tirta sendiri singkatannya yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sedangkan prinsip coaching ada 3, yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Bu Kris bersedia? Ya Bu Anik, saya sangat bersedia. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Kris kembangkan? Saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran hidup, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi yang Bu Kris sudah sebutkan tadi, manakah yang akan menjadi fokus Bu Kris? Yang akan menjadi fokus saya adalah mengajukan pertanyaan berbobot untuk membantu coach saya nanti dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Begitu nih, jadi fokusnya adalah pertanyaan berbobot. Ya. Pertanyaan yang ketiga dari saya, apa harapan dari observasi coaching yang nanti akan Bu Kris lakukan? Harapan saya adalah proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta. Saya dapat membantu coach saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, Bu Kris, selamat melaksanakan coaching. Jadi coaching kali ini saya buat rekaman video, bersedia nih? Saya akan buat video yang tujuannya untuk melaksanakan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 yang nantinya video ini akan dilihat oleh fasilitator. Apakah Bu Kris bersedia? Ya, bersedia. Nanti setelah Bu Kris melaksanakan coaching, kita akan berjumpa kembali untuk melakukan percakapan pasca observasi. Kalau begitu silakan untuk melaksanakan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hendro. Ibu Kristiana, boleh saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin sharing beberapa masalah yang sedang saya hadapi. Sangat boleh Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan? Apakah tentang kejadian yang pelaksanaan supervisi? Ya, kegiatan yang tadi saat saya disupervisi oleh pengawas. Ceritanya begini Bu. Tadi saya mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah yang menerima laporan dari Bapak pengawas saat melakukan supervisi di saat sela-sela saya mengajar. Bapak pengawas sekolah itu melakukan supervisi tampaknya keberatan
ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber lain dan juga kegiatan itu ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan jika saya sudah mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut sepertinya tersinggung dengan apa yang saya sampaikan dan memberikan laporan terhadap kegiatan itu pada kepala sekolah. Jadi permasalahannya karena melakukan supervisi dan Pak Pengawas merasa tersinggung karena Bapak tidak menggunakan buku teks seperti itu, Pak. Ya, saya tidak menggunakan buku teks, jadinya Pak Pengawas mungkin tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Oke Bapak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang Bapak ingin capai pada akhir diskusi nanti, Pak? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi pada kegiatan siang ini. Gitu. Oke. Terus apakah ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara mengajar saya sehingga nanti ke depan dapat mengajar dengan lebih baik lagi, dan juga nanti ke depannya saya ingin dinanti-nanti anak untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi sudah ditunggu anak untuk ke depannya. Oh iya. Kalau begitu, kira-kira apakah ada hambatan yang menyebabkan Bapak itu tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya saya sudah terbiasa untuk mengajar tanpa menggunakan buku teks. Dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan juga sebenarnya saya sudah menguasai, jadi tidak begitu terpaku dengan buku teks gitu. Oh iya. Kira-kira menurut Bapak apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks tersebut? Saya merasa lebih bebas saat mengajar dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah mungkin sebagai implementasi dari Merdeka Belajar, jadi bisa menggunakan media lain selain buku teks untuk mengajar. Kalau boleh tahu Pak Indro, pada saat mengajar itu Bapak menggunakan sumber belajar apa? Untuk mengajar saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti contohnya tadi video pembelajaran dari YouTube, dan juga ada artikel ilmiah yang saya gunakan yang diambil dari internet untuk medianya. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau menurut saya, setelah saya pikir-pikir kembali, menggunakan buku teks itu sebenarnya tidak akan menghambat eksplorasi murid, karena bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Jadi selain tadi pakai buku teks sebenarnya bisa masuk, dan juga nanti bisa dari video, juga bisa dari internet yang lain juga bisa. Oh iya. Saya setuju sekali dengan apa yang Bapak sampaikan. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, gitu ya Pak. Bisa dari internet, bisa mengambil artikel dari internet, menggunakan video pembelajaran, juga bisa nanti menggunakan buku teks seperti itu ya Pak. Semakin banyak yang kita gunakan memang akan semakin baik dalam proses pembelajaran Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin untuk menyelesaikan masalah kali ini, yang pertama saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak Pengawas karena tadi saya sudah mengecewakan beliau. Terus yang kedua, kalau bisa saya ingin ketemu dengan Bapak Pengawas untuk menyampaikan permasalahan yang tadi, agar masalah ini bisa dapat selesai dan juga tidak menyebabkan
masalah tentang kesalahpahaman di depannya. Jadi ke depannya untuk pembelajaran yang pernah saya hadapi ini bisa selesai. Iya. Iya. Terus apa yang akan Bapak sampaikan nanti ketika bertemu dengan Bapak pengawas? Yang akan saya sampaikan itu yang tentang menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks nanti saya masukkan, terus dari internet juga nanti artikel bisa, dari video pembelajaran juga bisa. Yang penting nanti tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Jadi sumbernya bebas. Oke, bagus sekali saya rasa rencana Bapak itu, dan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Ya, amin. Kemudian apa komitmen Bapak dengan rencana Bapak ini? Untuk komitmen saya selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid nanti bisa menjalankan merdeka belajar, dan juga saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid, nanti bisa tadi dari buku teks, bisa dari video di YouTube, bisa juga nanti diambil dari artikel itu dari internet. Ya, saya rasa sudah bagus sekali dengan rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan, dan saya sangat mendukung juga. Saya juga sangat memberi semangat kepada Bapak. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana dan seperti harapan yang Bapak inginkan. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ke depan. Ya, semoga Pak. Amin. Baik, Bu Kris sudah melaksanakan coaching ya. Bagaimana perasaan Bu Kris setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah Bu Adi, setelah melaksanakan coaching tadi saya merasa lega dan saya sangat senang karena coaching tadi sudah berjalan dengan lancar, dan saya juga sudah dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya, sehingga dapat menggali kemampuan kunci dalam mengambil sebuah keputusan dan juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Baik, apa yang didapatkan dari pelaksanaan coaching tadi, Bu Kris? Yang saya dapatkan dari pelaksanaan coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta dan menerapkan prinsip coaching, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ya, boleh saya sampaikan hasil observasi saya yang sudah saya catat tadi terhadap pelaksanaan coaching tadi? Baik Bu, silakan monggo. Jadi tadi Bu Kris sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, sudah menerapkannya dari tujuan. Bu Kris sudah menanyakan kepada coaching Bu Kris apa yang tujuan yang ingin diharapkan. Kemudian dari identifikasi juga Bu Kris sudah menanyakan situasi yang sekarang coaching hadapi itu seperti apa, kemudian hambatan-hambatannya apa, seperti itu. Kemudian dari rencana aksi Bu Kris juga sudah menanyakan tentang apa saja yang akan coaching lakukan terkait dengan masalah-masalah tersebut, apa saja solusi-solusinya. Kemudian Bu Kris dari tanggung jawab juga sudah menanyakan komitmen dari coaching. Bu Kris sudah baik sekali berjalan dengan sesuai dengan alur kita. Dalam coaching tadi Bu Kris juga sudah baik sekali, sudah hadir penuh, sudah mendengar aktif sehingga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Membuat coaching juga nyaman ya Pak Hendro, sudah nyaman sekali tadi berbincang-bincang tentang permasalahannya dengan Bu Kris, sudah menyampaikan masalah secara terbuka. Kemudian Bu Kris juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat menggali potensinya dalam mengambil keputusan serta
serta solusi-solusi dari permasalahan yang ia hadapi dengan sangat baik. Apakah menurut Bu Kris ada yang perlu kita tingkatkan dari kegiatan ini? Baik, Bu Ani, seperti kegiatan tadi, kegiatan coaching tadi sudah sangat baik dilakukan ketika kita menghadapi suatu masalah, agar masalah yang kita hadapi itu dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Harapan saya agar semua guru mau terbuka dan jujur ketika menghadapi masalah dan dapat melaksanakan coaching seperti ini dengan alur tirta, sehingga semua masalah dapat teratasi dengan baik. Bagus sekali harapan dari Bu Kris. Semoga dari kegiatan ini kita dapat mengambil manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Baik, Bapak Ibu, kita tutup kegiatan.